Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik Pak. Apakah teman-teman udah kenal sama saya? Belum Pak. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rangga Maulana. Saya dari Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Saya berkesempatan bisa hadir untuk mengajar kalian pada pembelajaran kali ini. Saya bersyukur dan juga sangat senang bisa ikut hadir dan juga bertemu dengan teman-teman pada hari ini. Jadi, apakah sudah cukup untuk perkenalan diri saya atau ada ditanyakan sebelum kita lanjut? Lanjut Pak. Oke, sebelum itu saya cek dulu ya. Saya akan absen terlebih dahulu di sini. Yang pertama ada Muhammad Nur Agung. Lanjut Pak. Oke. Agung dari mana? Saya dari Bekasi Pak. Cita-citanya mau jadi apa, Agung? Cita-cita jadi guru Pak. Bagus. Terus Muhammad Al Faris. Ada di Pak. Ya, dari mana Faris? Saya tinggal di Condet. Cita-citanya? Cita-cita saya jadi polisi. Mantap. Raditya yang pertama ada nggak? Jadi dia Nggak masuk Pak. Kenapa tuh dia? Nggak tahu deh Pak. Nggak ada kabar ya? Nggak ada. Oke, baik. Oke, terima kasih. Saya akan mencoba buat kenal kalian untuk kedepannya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa hal. Jadi, untuk materi kita kali ini, kita membahas tentang pembulian atau bullying. Jadi, sebelum saya mulai, saya menjelaskan tentang layanan informasi. Apakah sudah ada yang tahu tentang layanan informasi, teman-teman sebelumnya? Belum Pak. Belum. Oke. Jadi, layanan informasi adalah layanan atau sebuah cara seorang guru untuk menyampaikan informasi terkait tentang pembahasan yang akan diberikan kepada para muridnya. Contohnya, kita akan membahas tentang bullying. Layanan informasi itu tentang seorang guru memberikan informasi kepada muridnya atau peserta didik yang dibutuhkan. Kali ini kita akan membahas tentang bullying. Berarti kita akan membahas bullying. Saya akan menyampaikan informasi tentang bullying. Seperti itu. Kemudian kita akan mempelajari bullying dan juga macam-macamnya serta akibat dan dampak yang terjadi jika bullying terjadi pada diri kita atau pada orang lain. Kemudian layanan informasi ini kalau kita pahami yang lebih mudahnya adalah bagaimana sih seorang guru menyampaikan sebuah cara atau cara belajar yang baik agar bisa diterima oleh murid dengan baik. Caranya gimana? Jadi layanan informasi itu seperti contohnya saya berikan seperti ini. Misalkan seorang guru memberikan informasi kepada muridnya tentang jalur masuk ke universitas atau ke tempat kerja, contoh seperti itu. Misalkan tadi Faris kan mau jadi polisi ya. Nah, nanti dari list itu, contohnya layanan informasi yang saya berikan adalah saya memberikan jalur untuk masuk ke dalam sekolah atau perguruan terkait dengan polisi.
Kemudian untuk Agung yang ingin menjadi guru, saya akan memberikan juga informasi tentang bagaimana cara bisa masuk atau melanjutkan ke perguruan tinggi untuk Agung. Jadi seperti itu. Untuk contoh lebih gampang tentang melayani informasi. Baik, selanjutnya saya akan memberikan ilustrasi atau bagaimana bayangan tentang si bullying ini. Sebelumnya ada yang tahu belum bullying itu apa kira-kira? Belum ada? Belum, Pak. Oke, jadi ilustrasinya gini, bullying itu tentang pembulian. Jadi misalkan Aris dan Agung bertengkar ringan awalnya. Contohnya misalkan kayak kalian itu berdua namanya berteman kan, pasti akan saling bercanda. Dari bercanda ini bisa berdampak bullying. Maka dari itu nanti ketika kita memasuki pembelajaran, saya akan menjelaskan bagaimana dampak dan juga kenapa sih dari pertengkaran ringan ini bisa terjadi bullying. Oleh karena itu, saya harapkan teman-teman bisa menyimaknya dengan baik. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan topik yang saya ambil atau yang akan saya berikan ini tentang bullying. Kenapa saya ambil bullying atau akan memberikan kalian pembelajaran tentang bullying? Karena pada saat ini atau pada waktu ini banyak sekali kasus yang terjadi di kelas 12 atau kelas 11 seperti kalian ini. Sangat marah. Dari kelas 10 sudah ada 11 dan 12. Bahkan di kelas-kelas bawahnya. Karena bullying ini sangat-sangat terlalu banyak terjadi pada kalangan anak muda, terutama pada umur-umur kalian, karena umur kalian sangat rentan terhadap terjadinya atau bahkan bisa mengikuti hal-hal yang tidak baik. Karena masih umur-umur yang rentan, kalian pasti akan bisa ikut-ikutan seperti itu. Benar kan? Kalian pasti ikut-ikutan keren kan? Jujur. Kemudian saya akan menjelaskan manfaat dari pembelajaran bullying. Manfaatnya ada banyak. Nanti di pembelajaran yang akan kita masuki ini ada banyak manfaat. Saya akan menjelaskan untuk di sini beberapa saja. Jadi manfaatnya pertama untuk kehidupan sehari-hari. Kenapa sih manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari? Saya akan jelaskan kenapa. Jadi kalau kita mempelajari tentang bullying ini, kita bisa menghindari banyak hal-hal yang tidak kita harapkan atau hal yang buruk terjadi pada diri kita. Makanya saya tulis di sini untuk menghindari dan juga agar kehidupan sehari-hari kita menjadi efektif, agar tidak menjadi buruk kehidupan kita. Bisa jadi karena bullying ini kan hal yang buruk yang sering terjadi pada usia-usia rentan seperti kalian, apalagi pada pertemanan yang sering terjadi. Karena dengan adanya kita belajar bullying, kita bisa tahu bagaimana cara menghindarinya, serta bagaimana agar kita bisa terhindar dan juga dampak dampak kita tahu agar kita bisa lebih memahami gimana sih kenapa dan juga apa yang terjadi jika saya menjadi seorang pembuli atau juga jadi korban bullying. Nah, jadi kita akan membahasnya tentang ini dan juga ini yang paling penting tentang bullying. Selanjutnya saya akan menjelaskan ada beberapa asas yang menjadi landasan layanan informasi. Yang pertama ada kegiatan, oke, asas yang pertama. Yang kedua ada kenormatifan. Yang ketiga ada asas saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu asas kegiatan. Asas kegiatan adalah asas yang dimana yang menjadi fokus dalam kegiatan pembelajaran kali ini adalah kalian. Jadi lebih gampang itu dalam pembelajaran kita kali ini, saya sebagai guru dan juga kalian yang berperan sangat aktif adalah kalian, karena di
di asas kegiatan ini kalian diminta agar bisa menjadi lebih terbuka dan juga kalian bisa ikut andil. Bagaimana ikut andil tersebut? Yaitu kita bisa melakukan diskusi, tanya jawab dan sebagainya. Kemudian ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan di sini adalah yaitu pembelajaran kita kali ini tidak akan meleset dari norma-norma yang kita junjung tinggi atau nilai-nilai yang telah kita ada pada diri kita. Contohnya pada nilai atau norma-norma pada masyarakat ataupun pada agama. Kan kita berteman tidak hanya untuk satu ras saja dan juga untuk satu agama. Kita berteman dengan berbeda-beda karena Indonesia ini walaupun berbeda tapi tetap satu. Jadi seperti itu. Kemudian ada asas kerahasiaan. Apa sih asas kerahasiaan itu? Akhir ada keterbukaan. Asas kerahasiaan adalah apabila ketika kita sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran dari Faris atau Agung ingin bercerita tentang kehidupannya. Misalkan Faris pernah menjadi korban bully, dia ingin bercerita pada saya. Nah, pada saat kita sedang melaksanakan proses pembelajaran, ketika Faris bercerita, maka kita harus bisa menjaga kerahasiaan ini. Ketika Faris sedang bercerita tentang kehidupannya, ketika dia sedang menjadi korban bully, maka kita harus menjaga, jangan mulut kita kemana aja, gosip atau kita bisa saja membocorkan rahasia ini, karena rahasia Faris ada pada diri teman-temannya yang di kelas dan juga saya. Jadi pada layanan informasi ini dijelaskan juga kita bisa menjaga rahasia. Kemudian yang keempat ada asas keterbukaan. Apa itu asas keterbukaan? Asas keterbukaan adalah yang tadi saya bilang. Jadi pada saat pembelajaran ini murid diajak ikut andil untuk berpartisipasi aktif. Tidak hanya berpartisipasi, murid juga diminta agar bisa terbuka. Seperti Faris tadi, ketika sedang belajar tiba-tiba Faris angkat tangan, mengacungkan tangan, bercerita tentang dia pernah menjadi korban bully, misal. Nah, disitulah asas keterbukaan. Keterbukaan ini juga bisa dimaksud atau bisa dijelaskan sebagaimana murid memberikan apa yang dia rasakan. Jadi dengan adanya seperti itu, guru juga bisa memahami. Gak hanya teman-teman yang sedang senang aja, ada teman kalian yang sedang merasa sakit atau sedang sedih karena terjadinya ada konflik atau hal-hal yang pernah terjadi pada dirinya. Jadi seperti itu. Di dalam layanan informasi itu ada 4 norma ya, ingatkan, atau asas. Yang pertama ada kegiatan, kenormatifan, kerahasiaan, dan keterbukaan. Jadi sudah paham tentang asas-asas yang ada di layanan informasi, teman-teman? Kita lanjutkan. Saya akan menjelaskan tata cara sebelum kita memasuki pembelajaran atau materi yang akan saya bahas. Jadi sebelum kita masuk ke materi, saya meminta agar teman-teman bisa menyimak dengan baik dan juga tolong untuk tidak saling berbicara atau ngobrol karena pembelajaran ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi saya meminta agar tolong teman-teman bisa menyimak dengan baik. Dan ini bukan paksaan, jadi ini hanya mengajak agar teman-teman bisa memahami tentang bullying, agar bullying ini agar kasus bullying tidak terjadi pada kita dan juga kehidupan kita menjadi efektif dalam sehari-hari kita. Baik, sebelum kita mulai belajar, silakan ada yang memimpin pembacaan doa. Saya Pak. Ya, silakan Faris pimpin. Baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Faris telah memimpin doa. Ini saya hapus ya. Ya. Oke, baik. Kita masuk
materi tentang bullying. Sekarang apa yang dimaksud dengan bullying? Pengertian bullying. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu bullying yang setelah tadi saya sudah jelaskan sedikit? Belum ada? Belum apa. Oke, saya kasih tahu ya. Jadi pengertian bullying adalah bullying, atau teman-teman bisa dicatat ya kalau perlu, atau kalau tidak ingin dicatat bisa disimak saya dengan sama. Jadi bullying itu adalah sebuah kasus perilaku yang kurang baik yang terjadi pada diri seseorang yang menyebabkan orang lain menjadi korban. Kasus buruk ini terjadi karena banyak hal, dan kasus ini atau bullying berdampak buruk bagi dirinya, bahkan bagi orang-orang sekitarnya. Kemudian dari pengertian tadi kita beranjak ke dampak-dampaknya. Dampak bullying. Dampak bullying ada banyak. Yang pertama, bagi diri pelaku. Bagi pelaku. Yang pertama, apa dampaknya buat pelaku? Dijauhi oleh teman. Jelas ya, orang yang berperilaku buruk, apakah ada yang ingin berteman dengannya? Ada, ya benar. Dijauhi. Jadi tidak hanya dijauhi oleh temannya, karena pelaku bullying ini sangat-sangat buruk di mata teman-temannya. Dari perilakunya ini bisa menyebabkan hal yang buruk dan juga hal yang sangat fatal terjadi pada orang lain. Nanti akan saya kasih tahu hal yang fatalnya apa. Yang kedua, menjadi pribadi yang buruk. Kenapa menjadi pribadi yang buruk? Karena orang yang sudah pernah melakukan bullying, dia ada kecanduan di sini yang dimaksudkan adalah dia akan terus mengulangi permasalahan atau hal yang dilakukannya, yaitu bullying. Jadi ini yang bermasalah ini, misalkan contoh Faris jadi pelaku bullying misal, kemudian yang terkena dampaknya Agung. Nah, dari dampak ini nanti Agung kena dampak fatal. Faris dapat berdua nih, dijauhi oleh teman, dijauhi oleh adik, Agung, dan juga teman sekelas yang lainnya, menjadi pribadi yang buruk. Yang pertama yang tadi, yang keduanya pribadi yang buruk yaitu dia bisa saja sering melakukan bullying terus karena sudah kecanduannya juga namanya perilaku yang biasa dilakukan, orang akan terus melakukan hal tersebut kembali. Seperti misalnya Agung dan juga Faris suka main bola setiap sore. Nah, karena dia suka berdua kan main bola setiap sore, jadi sering dilakukan. Sama seperti bullying ini kan perilaku. Yang namanya perilaku itu kita tidak bisa mengubahnya secara cepat, itu bertahap. Jadi bullying ini kalau orang itu bisa memahaminya, dia pasti akan bertahap untuk tidak sering melakukan bullying atau menghindari bullying lagi. Tapi jika orang yang tidak memahami tentang bullying, dia akan terus seiring berjalannya waktu akan melakukan bullying pada orang lain. Kemudian efek yang ketiga yang menjadi efek pada dirinya adalah menjadi bagian masyarakat yang buruk. Kenapa demikian? Karena dari pribadi yang buruk, ketika terjun langsung ke dalam masyarakat, ini akan memberikan dampak yang buruk juga pada orang lain. Kita kan sebagai manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri dan juga butuh pada orang lain. Karena manusia itu makhluk sosial. Seperti saya, ketika terjun ke masyarakat, saya tidak bisa hidup sendiri, jadi saya bisa bergotong royong serta bersosialisasi padanya. Jika seorang bullying, ketika dia turun ke masyarakat, dia menjadi
bagi masyarakat yang buruk karena mengajak kepada hal yang buruk dari yang awalnya masyarakat baik, kemudian dia datang membuli ataupun mengajak ke arah yang salah, itu akan menyebabkan lingkungan masyarakat menjadi buruk yang awalnya jadi baik. Nah, ini 3 dampak dari bullying bagi pelaku. Kemudian dampak selanjutnya bagi korban. Yang pertama, dampak yang terjadi ketika korban bullying seperti yang tadi saya jelaskan, ketika Pak Arif menjadi pelaku dan aku menjadi korban. Dampak yang pertama adalah memiliki pemikiran yang kurang baik atau overthinking kita bisa sebut. Kenapa bisa seperti ini? Karena orang yang dibully ini dia akan selalu terus kepikiran. Kalau bahasa kitanya, kepikirannya bagaimana? Ketika Agung dibully oleh Paris, contohnya misalkan kayak Agung memiliki kekurangan, kemudian Paris itu membuli dengan cara mengejek. Biasanya bully itu terjadi karena adanya ejekan. Yang tadi saya bilang, hal kecil bisa menjadi besar. Karena dari hal kecil ini bisa terjadi bullying. Nah itu, dengan adanya ejekan dari Paris, misalkan Agung tidak bisa bermain bulu tangkis atau badminton. Nah, Paris bisa, sedangkan Agung enggak. Kemudian Paris meledek Agung. Dengan adanya itu akan jadi ini. Ledekan saja itu sudah termasuk kasus bully. Nah, dari yang ledekan ini menjadi buruk bagi korban. Jadi memiliki pemikiran kurang baik, overthinking. Jadi si korban itu harus berpikiran nih. Misalkan kayak, wah saya kok baru bisa main bulu tangkis, dia bisa. Jadi saya gimana ya? Malu kalau saya baru menilai udah bisa. Dia akan terus berpikiran seperti itu, buruk, selalu berpikiran buruk tentang dirinya. Kemudian yang kedua, yang tadi sudah saya jelaskan, korban akan memiliki dampak yang fatal. Di sini saja sudah hampir kelihatan fatal. Yang kedua ada depresi. Dari yang pemikiran kurang baik atau overthinking itu akan menjadi depresi. Contoh, orang yang sering berpikiran pasti akan melamun dan juga mendiam atau terdiam di pojok kelas. Terkadang dia memikirkan hal-hal yang buruk tentang dirinya. Dari overthinking menjadi depresi. Overthinking ke depresi. Ini udah mulai fatal nih. Nanti di bawah ada yang fatal dari depresi ini. Jadi orang yang atau korban pembulian ini berawal dari yang overthinking atau bahasa kerennya gitu, overthinking, pikirannya yang buruk bagi dirinya, dia akan menjadi depresi. Depresi ini akan berdampak lagi, satu lagi itu akan menjadi fatal loh. Depresi ini kepikiran sudah benar-benar parah pikiran overthinkingnya. Jadi dia udah menutup dirinya, bahkan tidak bisa untuk berpikiran baik atau positif tentang dirinya. Orang yang sudah depresi itu susah untuk disembuhkannya. Jadi dia harus ke ahli, antara ke konselor atau ke psikolog, psikiater dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, ini dampaknya sangat fatal. Nah, dari awal overthinking, kemudian dari depresi, dampak yang paling fatal adalah bunuh diri. Dari yang berawal bully, bercandaan teman sekitar atau teman sekelas menjadi bully. Dari awal overthinking menjadi depresi, kepikiran yang buruk terus dan gak punya pemikiran positif tentang dirinya, menjadi depresi. Karena demikian, orang yang sudah depresi itu akan putus asa. Karena sudah putus asa, dia selalu berpikir bahwasanya tidak ada jalan keluar bagi dirinya. Yang tadi saya contohkan itu hanya hal ringan tentang bagaimana kayak Agung tuh nggak bisa bermain bulu tangkis dan Paris bisa. Banyak kasus di luar yang lebih parah dari ini, yang menyebabkan bisa menjadi bunuh diri. Kan kalau misalnya orang yang seperti tadi saya contohkan kayak Agung yang bisa badminton, masa iya sampai depresi bunuh diri? Itu enggak akan. Cuma ini ada kasus yang bisa seperti ini. Contohnya ada banyak
dari kalangan kalian. Di sini ada yang udah punya pacar. Jangan dulu, jangan pacaran. Kalian fokus aja sekolah. Dari adanya kasus ini, putus cinta, yang awalnya laki-laki dan perempuan itu positif, pemikirannya bersih, tidak ada pemikiran kayak saya punya tetangga nih, karena pikiran saya baru jadi pacaran gitu. Sebenarnya enggak, yang pacaran itu tuh enggak bisa menyelesaikan permasalahan seperti itu. Kenapa? Malah orang yang berpacaran lebih banyak masalahnya. Bukan karena orang yang berpacaran itu pikiran jangan dipikir misalnya saya punya pacar karena gak enggak, itu salah. Justru orang yang pacaran ini itu akan lebih banyak pikirannya. Karena apa? Yang pertama, biasanya kalau pacaran ajak jalan tuh. Kemudian dari ajak jalan ini itu aja udah dipikirin bagaimana saya jalan sama dia, bagaimana saya kendaraannya kesana seperti apa. Yang kedua, dari ajak jalan ini kemudian keluarlah pemikiran baru, ekonomi. Orang yang keluar dengan pacar gak mungkin kan diajak jalan cuma jalan aja tuh pacarnya. Gak mungkin, pasti dia akan mengajak antara beli jajan atau beli minum. Keluar lagi juga ada masalah orang yang pacaran. Yang ketiga, kalau pacaran ini gak sampai pacaran itu jadi gak pernah ada yang ngurus, gak pernah diurus. Setiap hubungan ini selalu ada anjlokkan atau guncangan gitu, naik turun seperti ini. Gak ada yang seperti ini. Orang yang sudah menikah saja sudah banyak permasalahan yang terjadi, apalagi seperti kalian, orang-orang yang masih awam atau yang masih rentan terhadap permasalahan. Kalian umur segini, kemudian masuklah punya cinta atau punya pacar. Kena tiga masalah ini, depresi, hubungan rusak. Di sini kalian, pokoknya dari yang lurus-lurus, mendem ke bawah atau turun. Kemudian apa? Dari tiga masalah timbul lagi masalah baru buat kalian yang pacaran, putus cinta nih. Yang keempat, ada 4 masalah putus cinta. Kemudian kalian berpikiran, kenapa saya begini? Kenapa saya bisa putus sama dia? Padahal saya sayang, sedangkan dia tahu-taunya ceweknya punya cowok baru. Kalian kan diputusin di sini ada pikiran terus-terusan. Makanya orang yang pacaran itu nggak punya, bukannya saya pacaran berapa lebih enak nih, saya lebih kurang nih, enggak. Yang orang pacaran itu lebih banyak pemikiran. Sudah 4 dari putus cinta, kemudian kalian depresi dulu. Setelah depresi sudah pikiran lagi, udah nggak punya pemikiran baik tentang diri kalian. Karena kalian harus berpikir, kenapa ya kok dia sama cowok yang baru? Apakah saya kurang baik atau saya kurang ganteng? Nah, seperti itu. Bisa jadi dengan pemikiran seperti itu dipikirin terus, dipikirin, jadi depresi, putus asa, sudah mulai putus asa. Setelah putus asa, banyak kasus orang yang putus cinta jadi bunuh diri. Apalagi sekarang kalau kalian main sosmed itu ada kasus tentang fake, di mana seorang laki-laki dari Cina kalau nggak salah saya tahu. Nah itu tuh dia berpacaran, dia sudah benar-benar sayang sama pacarnya, kemudian dia sudah bekerja dan karena pacarnya ini memiliki toko bunga, jadi dia bekerja. Setelah uangnya dia dapat, diberikan kepada pacarnya. Sayangnya pacarnya ini memiliki cowok baru. Setelah apa perjuangan Fredket yang dilakukan itu tidak ada harganya. Kemudian Fredket bunuh diri. Dia yang tadi saya bilang dari putus cinta, kepikiran, mulai depresi, keputus asa, langsung ke yang paling fatal, menjadi bunuh diri. Banyak kasusnya di Instagram, di sosmed-sosmed yang lain saya baca. Jadi sangat banyak dari kasus bullying yang pertama tadi itu. Baik, kita langsung lanjut lagi. Kita pindah dari yang putus cinta karena udah selesai. Kita masuk lagi ke pembulian. Yang ke pembulian ini, setelah dari dampak bullying, sekarang ada kasus-kasus bullying. Sekarang kita bahas tentang kasus. Apa aja sih kasus-kasus bullying itu? Kalau kalian udah tahu, silakan di
jelaskan dulu atau ada yang sudah pernah ngalamin? Nanti saya tulis di sini. Ada yang pernah ngalamin? Boleh? Belum. Kasus bullying. Belum pernah. Kasus bullying ini nggak bakal ada yang bisa terhindar karena kasus bullying ini sudah sangat menempel pada diri kita. Kalau demikian, kasus bullying yang akan terjadi dan kita nggak akan pernah bisa lepas dari yang pertama. Suka mengejek. Nah, ini nggak bisa lepas dari kita. Nggak akan bisa lepas. Satu orang pun yang paling baik di kelas pasti pernah suka ejek-ejekan sama temennya. Yang kedua ada tentang mengejek kekurangan orang lain. Buat teman-teman tolong ya, jangan pernah melakukan hal ini karena ini benar-benar sangat tidak baik. Karena dengan mengejek kekurangan itu, menurut saya benar-benar parah kasusnya. Banyak orang lebih banyak dari putus cinta, yang bunuh diri itu adalah di sini. Banyak yang mengejek orang lain. Kalian pernah lihat, maaf ya, banyak orang yang disabilitas terkadang itu ketika ia sedang bersekolah atau ia belajar, banyak temannya yang suka bully. Karena saya pernah mengalami waktu saya sedang mengajar di sekolah yang pernah saya ajar, itu ada murid yang disabilitas. Kemudian banyak temannya yang mengejek. Waktu itu kasusnya awalnya dia hanya sekedar bercanda, kemudian diejek lah. Teman-teman yang lainnya malah ikutan mengejek. Yang tadi sudah saya bilang, satu orang pelaku bullying itu akan berdampak buruk bagi yang lainnya. Seperti ini ketika dia turun ke dalam masyarakat dan dia mengajak orang lain. Jadi pelaku ini yang pelaku bullying anak disabilitas waktu saya ajar, awalnya dia hanya bercanda, kemudian teman-teman yang lain sekelas mengikuti. Dia membuli, anak itu dibully, kemudian anak yang disabilitas sampai dia masuk. Pas saya ke rumahnya, tahu dia depresi. Tadi saya bilang, korban itu bisa gampang depresi. Orang itu sangat mudah depresi. Orang yang tidak dibully bisa depresi, apalagi orang yang dibully. Ini sangat parah. Pokoknya teman-teman, saya harapin jangan sampai melakukan ini. Ejek-ejekan tuh ini mungkin sudah normal mungkin, tapi jangan juga seharusnya. Ejekan itu sangat buruk, apalagi mengejek orang lain. Jika ada teman kalian yang memiliki kekurangan, ajak bermain rangkul. Kemudian ada yang ketiga, kasusnya adalah tentang kasus pelecehan. Bullying ini ada banyak, tidak hanya ke ejekan atau hal-hal yang masih tidak terjerumus ke dalam. Ini ada hal yang menjerumus lebih dalam. Bullying bisa saja menjadi pelecehan. Tadi pelecehan baik dari fisik ataupun yang bukan fisik. Apa maksudnya pelecehan fisik atau pelecehan yang bukan fisik? Ini bisa kita bahas tentang verbal dan non verbal. Nah, jadi pelecehan fisik ini bisa saja tentang yang tadi mengejek kekurangan. Mengejek kekurangan ini masih masuk ke dalam non verbal. Non-verbal itu adalah tidak dilakukan secara langsung atau dengan kataan. Sedangkan yang bukan atau yang dengan kataan itu biasanya memukul. Yang verbal. Ingat ya, jadi pembuli itu tidak hanya non-verbal, tapi ada juga yang verbal, yaitu dengan adanya kekerasan fisik.
Dari yang awalnya diejek bisa aja berantem. Kemudian dari yang awalnya putus cinta juga bisa jatuhnya ke kekerasan fisik verbal. Cowok misalkan ada dia, terus berantem nih dengan dia karena kan ceweknya diambil, berantem lagi, tanding, tahu-tahu ini kalah cowoknya. Terus yang selingkuhannya menang. Jadi sudah termasuk kasus bullying karena dia itu kalau orang sudah kalah pasti diejek, benar kan? Tidak ada orang yang sudah kalah karena ribut ataupun dia bertengkar tidak akan diejek. Kebanyakan kasus itu sering seperti ini. Saya juga pernah nemuin waktu sedang mengajar di SD di Bekasi waktu itu. Gara-gara putus cinta, dia sampai berantem, ajak rombongan. Jadi dia ajak rombongan dia cowoknya sama selingkuhannya. Parah ya kasusnya. Sampai sekolah itu heboh. Selanjutnya dari kasus-kasus, sekarang kita akan lanjut ke dari kasus. Sekarang kita akan lanjut ke cara pencegahan bullying. Cara mencegah. Bullying. Ada yang tahu nggak caranya gimana? Baik, selalu ada yang tahu cara mencegahnya? Udah belum? Mungkin bisa jawab. Gimana ya, bro? Belum ya, belum yang tahu. Saya jelaskan. Yang pertama, kita harus menghindari adanya pertengkaran. Yang kedua, kita harus bergaul dengan lingkungan yang baik. Nanti saya akan jelaskan. Yang ketiga, berbicara yang sopan atau baik. Yang keempat, menjauhi teman yang memiliki pribadi yang buruk. Oke, saya jelaskan. Yang pertama, menghindari pertengkaran. Bagaimana cara menghindari atau mencegah bullying? Menghindari pertengkaran yaitu dengan cara kita jangan, ketika ada permasalahan atau ada biasanya dalam musik kalian itu marah atau sering terjadi adanya adu domba dengan biasa itu yang kedua. Jika ada itu hal yang terjadi, apa dan bagaimana cara kita untuk mendasarkan memahami mereka berdua? Caranya adalah yang pertama, jika kalian bisa memisahkan kedua belah pihak, itu bagus, bahkan lebih bagus. Tapi jika kalian tidak bisa memisahkan karena dia waktu dia bertengkar mengajak anggota lain atau rumahnya, kalian pilih yang kedua, yaitu menghindari pertengkaran. Menghindari ini bukan karena kita tidak memahami atau tidak peduli dengan dia ketika bertengkar, tapi kita menghindari ini agar tidak terjadinya bullying. Kenapa demikian? Jika kita menghindari pertengkaran, kita bisa menghindari bullying. Yang pertama, menghindari bullying. Yang kedua,
kita tidak akan ikut campur dengan urusan yang mereka perbuat, karena hal yang mereka buat karena dia bertengkar itu kita tidak tahu apakah hal yang baik yang dia bertengkaran atau hal yang buruk. Kebanyakan yang bertengkar itu adalah kasus-kasus yang buruk. Jadi kita jangan pernah takut atau malu ketika ada pertengkaran, kita menghindarinya. Kita dikatain, biasanya banyak sering mengata-ngatai, itu sudah termasuk bullying kan. Misalkan saya sedang memarahi seorang biasanya, kemudian ada teman saya bisa memisahkan, itu lebih baik. Tapi jika saya sedang ada urusan, kemudian orang tersebut marah pada saya, dia mengajak orang lain, ada baiknya teman saya tidak usah saya, tapi menghindari saja. Karena agar tidak terjadi dampak-dampak yang lebih buruk dari yang sedang terjadi pada diri saya. Kemudian bergaul dengan lingkungan yang baik. Bergaul dengan lingkungan yang baik itu adalah kita berteman dengan teman-teman yang baik. Seperti Agung, Radit, cuma Radit sedang tidak masuk hari ini ya. Jadi bergaulnya itu dengan teman yang baik, jangan sama teman yang buruk. Karena teman yang buruk bisa mengajak kita lebih buruk. Bahkan ada yang mengatakan, bertemanlah dengan orang atau anak seorang penjual lampu. Kenapa dengan seperti itu? Karena jika kita berteman dengan dia, mau kita akan ketularan atau baunya dia, bau lampu akan menempel pada diri kita. Itu menjelaskan ketika kita berteman dengan teman yang baik. Karena teman yang baik itu akan mengajak kita kepada jalan yang lebih baik, bukan ke jalan yang buruk. Namun berbeda ketika kita berteman dengan orang yang buruk, sering melakukan bullying, hal yang tidak baik, banyak hal yang tidak baik yang dia lakukan, dia pasti akan mengajak kita agar kita bisa mengikuti dia. Itu lebih buruk. Makanya di sini saya jelaskan kita harus bisa bergaul dengan lingkungan yang baik. Kemudian poin ketiga, berbicara yang baik, yang sopan, yang sopan. Pada teman kita harus berbahasa yang sopan. Banyak nih dari kalian pasti bahasanya enggak. Karena yang muda masih diambang. Makanya kita harus bisa berbahasa yang sopan atau baik. Jadi sama teman kita baik, sama orang yang kedua pun kita harus bisa. Gimana? Teman-teman udah ada yang tahu belum? Kalau misalnya kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua seperti apa? Bahasanya harus begini atau berbeda? Harus sopan, Pak. Nah ya harus sopan, benar Bu. Jadi dengan orang yang lebih tua, kita juga harus sopan. Kalau yang orang yang sudah tua kita bisa sopan, kita harus bisa loh kita ada berbahasa yang baik. Dan juga kalau bisa kita mengajak ke dalam lebih benar. Kemudian ke poin yang keempat, yang terakhir, menjauhi teman yang memiliki pribadi yang buruk. Yang tadi saya bilang, orang yang memiliki pribadi yang buruk itu akan berdampak buruk juga kepada diri kita. Contohnya dia akan mengajak pada hal yang buruk, bahkan bisa lebih parah dari yang buruk yang pernah dilakukan. Jadi teman-teman kalau bisa diingat poin-poin dengan ini. Baik, dari pembahasan kita hari ini, dari pertama itu tentang pengertian, yang kedua ada dampak bullying, yang ketiga ada kasus bullying. Kira-kira ada yang mau ditanyain juga sama teman-teman? Atau ada yang mau paham, nanti saya akan jelaskan kembali. Cukup? Saya jelaskan. Kalau cukup ntar saya kasih juga. Nanti akan ada tugas, gak susah kok, tenang aja. Silakan dilihat terlebih dahulu untuk materi hari ini sebelum saya kasih tugas. Oke. Saya akan memberikan video tentang edukasi terkait bullying. Nanti silakan teman-teman lihat. Kemudian nanti tugasnya adalah kalian berdiskusi. Faris dan Agung berdiskusi untuk mengambil apa materi yang ada di video yang akan saya berikan. Setelah itu nanti saya akan tanya. Jadi itu tugasnya. Sudah siap? Siapa? Ya. Oke, baik. Sekian ya. Tadi
Jadi apa yang sudah kalian lihat dari video yang saya berikan itu terkait tentang edukasi kasus bullying atau pembulian. Kali ini yang tadi sudah saya kasih tahu, silakan kalian berdiskusi setelah tadi juga kan kalian berdiskusi selama 5 menit setelah menonton video. Saat ini saya meminta kalian atau bagaimana sih pendapat kalian tentang pembelajaran kita kali ini, dan juga dari apa yang tadi kalian lihat dari video tentang edukasi dari bullying. Kira-kira dari siapa dulu yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya silakan Pak. Setelah saya menonton video tadi Pak, yang menurut saya tentang bullying ini adalah kasus yang buruk dan harus dihindari karena dampaknya buruk bagi kehidupan dan dengan kehidupan orang lain. Dan saya sudah memahami tentang bullying ini agar kehidupan saya bisa lebih efektif. Bagus ya, bagus. Kita memang harus bisa menghindari bullying. Dari pendapat yang lain mungkin ada? Ya silakan. Menurut saya setuju dengan pendapatnya Pak Aris. Cuma menurut saya emang dampak bullying itu kan emang benar-benar kayak yang fisik ataupun kayak psikologis individu ya Pak. Jadi emang kayak benar-benar kayak itu berakibatnya kayak fatal banget gitu buat tentang kayak buat kehidupan sosial ataupun buat individu tersebut gitu. Jadi emang kayak benar-benar harus kita kayak hindari banget sih Pak. Memang benar. Yang tadi saya sudah jelaskan juga dari yang aku memberikan, bullying itu kan memang fatal jatuhnya. Jika bullyingnya sudah benar-benar fatal, karena orang yang dibully atau korban itu bisa sampai bunuh diri karena akibatnya. Bagaimana tidak fatal? Karena bisa mengorbankan, jadi ada korban juga. Makanya saya bilang tadi, ada baiknya kita memahami bully atau bullying ini agar kita tidak menjadi pelaku atau korban dengan cara yang tadi menghindari, dan juga tadi sudah dijelaskan di dalam video edukasi tentang bullying. Baik, saya akan menjelaskan dari pendapat kalian berdua. Saya dapat menyimpulkan bahwasannya kalian berdua dan juga mungkin kalau Radit bisa hadir, Radit juga bisa memahami mungkin ya, karena Radit sedang berhalangan mungkin. Nanti tolong yang dijelaskannya tentang bullying agar Radit bisa terhindar juga dari bullying. Baik Pak. Jadi menurut Bapak dari pembelajaran kita kali ini sudah efektif, dan juga Bapak juga sudah bisa melihat bagaimana dari pengalaman kalian berdua tentang kasus bullying dan juga pembulian ini. Bapak juga mengharapkan agar kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya di sekolah ini kita belajar, kalian bisa memahami tentang bullying, tapi kalian juga saya atau Bapak harapkan bisa mengedukasikan juga kepada orang lain di lingkungan. Karena dengan adanya edukasi dari kita yang memahami bullying, ini bisa menambahkan atau bisa berefek baik bagi masyarakat atau lingkungan hidup kita sekitar. Jadi Bapak harapkan untuk pembelajaran kali ini tolong diingat dan juga diedukasikan kepada orang lain agar pemahaman tidak hanya kita yang dapat, tapi orang lain juga dapat. Untuk ini, jadi kalau maksud Bapak untuk hari ini cukup sih. Kalian sudah bisa memahami kasus bullying, dan juga dari yang tadi diedukasikan, kalian sudah bisa memahami bagaimana dengan cara melihat video, kalian bisa langsung paham dengan apa maksud yang juga dan juga tujuan dari video yang dijelaskan tadi. Baik, sebelum Bapak tutup, Bapak punya tugas tambahan. Ini nggak susah lagi ya. Jadi tugasnya dikumpulkan di minggu depan di pertemuan kita berikutnya. Jadi masih membahas tentang bullying. Jadi PR-nya silakan kalian cari contoh kasus bullying. Nanti ditulis aja kasusnya apa aja. Kalau dijelaskan juga ya, misalkan kasusnya tentang tadi putus cinta, misalkan putus cinta. Nanti tolong dijelaskan putus cintanya itu kasus bullyingnya bagaimana. Jangan hanya tulis misalkan satu judul kasusnya putus cinta. Nanti tolong dijelaskan penjelasan itu di bawahnya, biar Bapak bisa paham. Oh jadi kasus bullyingnya waktu di putus cinta itu seperti ini. Gimana? Apa ada pertanyaan untuk PR? Atau cukup? Kalau mau tanya Pak. Ya silakan. Ya
Jadi nanti kita kayak presentasi di depan satu-satu gitu. Enggak sih, jadi kalian nanti ditulis aja, misalkan ini kan buku ya, kayak gini, ini kan buku kotak gitu misalkan. Nah, nanti tugas kalian judul, misalkan judul kasus bully putus cinta atau bisa aja yang tentang bully non verbal atau verbal. Nanti kalian jelaskan, jadi pembulian itu bagaimana gitu. Misalkan pembuliannya, oh dia ditampar pak, jadi misalnya dia ditampar nih. Terus kasus bullynya juga dia ditampar, non verbalnya dia dikata-katain atau diledekin, jadi seperti itu. Ada lagi? Itu. Baik, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin menyampaikan beberapa hal lagi. Jadi tolong pembelajaran hari ini untuk bisa dipahami dan juga dikembangkan. Bahkan beberapa bisa diedukasikan juga kepada orang lain ya. Kemudian sebelum Bapak tutup juga, Bapak ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian telah menyimak dan juga sudah mengikuti rangkaian yang sudah Bapak ancam dalam pembelajaran kali ini, dan juga terima kasih telah bisa ikut serta dan juga bisa meluangkan waktunya bisa bertemu dengan Bapak di sekolah hari ini. Dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena Bapak juga manusia punya banyak kesalahan. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.